Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku PR Ilahi. Nah, di video kali ini aku bakal ngasih soal-soal dan juga pembahasannya khusus banget buat kalian yang mau tes CPNS nih. Nah, buat kalian yang gak mau ketinggalan sama soal-soal dan pembahasan yang lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Nah, perlu diingat nih, di channel ini kalian bisa banget request soal maupun tipe-tipe soalnya. Buat kalian yang mau request, langsung aja komen di bawah ya. Nah, langsung aja kita ke pembahasannya, tapi jangan lupa berdoa dulu. Oke, langsung aja nih kita bahas bareng-bareng. Yang pertama nih guys, jika X kurang dari 6 lebih besar dari 4 dan Y kurang dari 7 lebih besar dari 5. Nah, biar kalian gak bingung, kita gambar aja garis bilangan di sini. Kita kasih 4, ada 5, ada 6, ada 7. Nah, ini biar kalian gak bingung nih buat ngebikin perkiraan lebih besarnya. Oke, langsung aja. X-nya kan di antara 4 sama 6 ya. Berarti ini X di sini guys. Nah, selanjutnya untuk si Y-nya itu dia di antara 5 sama 7. Berarti di sini. Nah, kita langsung cek aja nih buat yang pertama. Tadi dia mengatakan bahwa X lebih besar dari Y. Benar nggak sih? Padahal nggak tentu. Misal ya, contoh kita ngambil X-nya di daerah sini. Nah, Y-nya di daerah sini. Dia sama-sama daerah X sama Y. Berarti kan si X ini tidak selalu lebih besar dari Y guys. Berarti ini nggak bisa. Terus, tapi apakah ini juga nggak berlaku X lebih besar dari Y? Dia bisa berlaku juga kalau kita ngambil X-nya yang di sini, Y-nya yang di sini. Dia akan X lebih besar dari Y guys. Nah, di sini udah kelihatan banget ya. Ketika kita ngambil X atau Y-nya, kita bolak-balik, itu nanti tanda di sini itu dia bisa bolak-balik. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Atau mungkin bisa jadi sama dengan ketika kita ngambil X dan Y-nya itu dia sama-sama di sini guys. Berarti intinya nilai X dan Y-nya tidak bisa ditentukan. Gampang banget kan? Jadi ingat ya, untuk soal-soal seperti ini kalian bisa pakai bantuan garis bilangan. Oke, kita next ke soal berikutnya. Untuk soal yang kedua ini guys, sebenarnya tuh gampang banget. Ini sebenarnya kalian nggak usah ngitung juga udah kelihatan. Nah, tapi ini kita buat mastiin dulu ya. Jadi jangan kekecoh kalau ada soal kayak gini. Nah, jadi di sini X sama dengan N kali 1 kali 1. Sedangkan Y, N plus 1 plus 1. Dan di sini N-nya bilangan positif. Nah, kita di sini harus nyari nih kira-kira hubungan X sama Y-nya apa. Oke, untuk X-nya itu kan dia N dikali 1 kali 1. Kalian perlu ingat X-nya itu N dikali 1 dikali 1. Karena dia dikali 1 maka si X ini akan tetap sama dengan N. Karena dia dikaliin 1 dikaliin 1 maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Nah, terus yang Y nih. Y-nya sama dengan N plus 1 plus 1. Y-nya sama dengan N plus 2. Nah, di sini kelihatan banget bahwa nilai X sama dengan N itu lebih kecil dari Y sama dengan N plus 2. Maka kesimpulannya X kurang dari Y. Jawabannya yang B guys. Oke, kita next ke soal berikutnya. Ini udah ada perhitungan koma-komaan. Jika X plus 2,3 sama dengan 2Y plus 1,6, maka nah kita harus nyari nih X sama Y hubungannya apa sih? Nah di sini udah ada operasi, kita operasiin aja. X sama dengan 2,3, salah ya. X plus 2,3 sama dengan 2Y plus 1,6. Nah si X dia di kiri, ini kan ada variabel 2Y, kita pindah. X kurangi 2Y sama dengan 1,6 dikurangi 2,3. Nah, X dikurangi 2Y sama dengan, nah ini 1,6, ini 2,3. Jawabannya negatif 0,7 guys. Jadi jawaban yang tepat pilihan yang E. Nah, karena di sini soalnya per koma-komaan, kalian harus hati-hati banget buat ngitungnya karena takutnya ini nih 1,6, 2,3 kalian lupa ngitungnya jadi 0,7. Nanti jadi nggak bisa ditentuin gitu ya.
Oke, kita next ke soal berikutnya. Oke guys, jadi di soal berikut ini termasuk ke soal geometri gitu ya, tapi dia masih sederhana banget, tenang aja nggak usah takut. Langsung aja nih, jika sudut suatu segitiga adalah X, 2X, dan 3X derajat, dan Y sama dengan 30 derajat, maka nah ini sama, kita harus nentuin hubungan X sama Y. Oke, jadi di sini ada segitiga, ini segitiga sembarang. Anggap aja ini X, ini 2X sama 3X. Nah, jumlah sudutnya sama dengan berapa nih? Berarti X, 2X, 3X sama dengan 6X. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa jumlah sudut dalam satu segitiga itu sama dengan 180 derajat guys. Jadi 6X sama dengan 180 derajat, maka X sama dengan 180 derajat dibagi 6. Dan X-nya adalah 30 guys. Oke, di sini X-nya 30, Y-nya 30. Gampang banget. Kesimpulannya X sama dengan Y. Gampang banget kan? Ingat ya, jumlah sudut dalam satu segitiga seperti ini itu 180 derajat guys. Oke, kita next ke soal berikutnya. Oke, di soal ini kita dapat soal hitung-hitungan lagi nih. Jika P sembarang bilangan dan X sama dengan min 3P kuadrat plus 5 dan Y sama dengan min 2P kuadrat plus 7. Maka ini hampir sama kayak yang sebelum-sebelumnya, kita nentuin hubungan X sama Y. Nah, di sini perlu kita ketahui P itu kan adalah sembarang bilangan guys. Nah, di sini nilai P-nya itu dia bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Tapi karena si P ini dikuadratkan, maka nilainya dia akan selalu positif. Maka di sini kita dapat min 3P kuadrat plus 5 ya. Terus di sini min 2P kuadrat plus 7. Nah, di sini kan P kuadratnya dikaliin min 3, otomatis dia akan lebih kecil daripada P kuadrat kita kaliin min 2. Nah, di sini ini aja min 3P kuadrat udah lebih kecil daripada min 2P kuadrat. Ditambah lagi yang sebelah kiri itu dia cuma ditambah 5. Yang kanan ditambah 7. Maka otomatis nilai X kurang dari Y guys. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita langsung next ke soal berikutnya nih. Nah, selanjutnya kita dapat nih soal yang kalau kalian ngerjain manual itu bakal apa ya? Lama banget sih, pasti nguras waktu. Jadi di sini kita ngerjainnya pakai logika berpikir aja ya. Nah, di sini ada X sama dengan 1/63 dikurangi 1/69. Nah, Y-nya sama dengan 1/65 kurangi 1/67. Nah, di sini kuncinya apa sih? Kuncinya kalau kalian punya pecahan 1/A, semakin besar nilai A-nya, maka nilai pecahan ini semakin kecil. Kalau semakin kecil nilai A-nya, maka nilai pecahan ini makin gede, guys. Nah, di sini langsung aja kita lihat nih. Ini ada M kurangi N gitu ya. Di sini misal P kurangi Q. Nah, di sini bisa kita lihat nilai M itu 1/63. Nilai P itu 1/65, maka otomatis nilai M dia lebih besar dari N guys. Nah, ingat ya, jadi nilai yang pertama si M itu menang daripada P. Jadi ini unggul dulu nih, X-nya lebih besar dari Y. Misal tanpa kita kurangi dulu. Nah, selanjutnya kita kurangi nih, apakah akan merubah posisi X lebih besar dari Y? Nah, di sini bisa kita lihat 1/69, di sini 1/67. Dilihat ya, di sini penyebutnya 69, ini 67, maka otomatis 1/69 itu dia lebih kecil daripada 167 guys. Nah, tadi diingat ya, X sama Y, si M lebih besar dari P. Nah, dikuranginnya itu N kurang dari Q, N lebih kecil dari Q. Maka nilai dari X sama dengan 1/63 kurangi 1/69 akan lebih besar daripada 1/65 kurangi 1/67. Maka jawabannya pilihan yang A guys. Oke, kita langsung aja ke soal selanjutnya. Oh ya, mungkin ada yang nanya ya, kalau misalnya ngerjain manual gimana? Bisa ngerjain manual, tapi ya itu kalian harus ngaliin ini, samain penyebut dulu, mungkin
2 menit 3 menit belum tentu cukup dan belum tentu hitungannya akurat guys. Jadi pakai cara kayak gini aja. Kalian banding-bandingin mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, dan kira-kira mana sih yang hasil pengurangannya itu dia masih lebih besar gitu guys. Oke, kita next ke soal berikutnya ya. Wow, ini soalnya wow banget ya. Nah, jadi yang penting kalian lihat di sini. Kalian jangan lihat seberapa besar angka-angka di sini, kalian lihat dulu. Ini angkanya sama dengan ini. Ini sama, guys. Nah, misal kita misalin aja 16989 itu sama dengan A. Maka X itu sama dengan A dikurangi A per 2. Nah, terus si Y-nya itu sama dengan A per 2, guys. Nah, A dikurangi A per 2 itu berapa sih? Sama dengan, kita samain penyebut. 2, ini 2, ini A. 2 ini dibagi 1 ya, berarti 2 kali A, 2A. Sama dengan 2A min A per 2. Nah, kesimpulannya apa nih? Gampang banget. Jadi ternyata nilai X-nya sama dengan Y, guys. Jadi kalian gak usah kekecoh sama angka yang gede banget di sini. Kalian umpamain aja. Jadi misalnya ini A dikurangi A dibagi 2. Intinya kan setengah dari A gitu ya. Berarti kalau A dikurangi setengah A, maka hasilnya setengah A. Nah, si Y ini setengah A, berarti X sama dengan Y. Jadi jawabannya yang C, guys. Nah, gimana nih setelah kalian ngeliat soal-soal dan pembahasan dari tadi? Kira-kira udah dapat pencerahan belum nih? Kira-kira aku kurangnya apa ya? Atau mungkin aku udah bisa ini buat nanti kalian refleksi nih, kira-kira kalian perlu latihan di soal-soal tipe apa aja. Nah, buat kalian yang mau ngedaftar CPNS, jangan lupa untuk terus semangat, terus belajar dan berdoa. Semoga sukses ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi maupun pembahasan soal-soal yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.